Kita semua diutus secara sinodal untuk menjadi duta kemanusiaan di saat ada masalah kejahatan manusia, kerusakan lingkungan. Kita diminta untuk menjadi duta ekologis di saat ada kerusakan yang berkaitan pencemaran lingkungan. Duta dialog humanis saat ada masalah hak asasi manusia. Menjadi duta formasi saat ada masalah pendidikan. Menjadi duta sosial ekonomi saat ada kemiskinan. Duta kemasyarakatan saat terjadi intoleransi dan keretakan sosial. Duta pewartaan saat katekese dan iman lemah. Dan duta pertobatan pastoral saat ada masalah internal gereja, hingga kita bisa menjadi duta pertobatan nasional. Kiranya komitmen ini menjadi gerakan pertobatan eklesial yang menjadi kekuatan untuk mewujudkan pertobatan nasional atas dosa-dosa kemanusiaan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Hanya dengan menjadi duta, agen perubahan di tempat kita masing-masing sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing, sakti sungguh berbuah. Mari kita gunakan bahasa kita masing-masing. Kemarin ada contoh tentang bahasa ya, orang yang memberi. Jadi ya, kejadian yang sama dilakukan oleh subjek yang berbeda, bisa maknanya berbeda. Ada seorang pemuda yang tampan didekati oleh seseorang yang membawa bunga. Karena dia penjual, dia berkata 10.000. Bahasa ekonomi, mari jelaskan. Tapi ada seorang gadis yang datang, dia berkata I love you. Ada seorang pastor yang datang juga membawa bunga, apa bahasanya terhadap pemuda itu? Ada Monsinyur Mandagi yang membawa bunga terhadap pemuda itu dan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itulah bahasa iman. Maka hasil keputusan-keputusan kita bukan bahasa seorang yang frustrasi, pemberontak, tetapi dengan mengusahakan bahasa iman yang penuh pengharapan. 15 halaman. Saya tanyakan kepada beberapa orang yang saya pandang mempunyai integritas di bidang moral, spiritual, intelektual. Saya tanya pada 3 profesor yang ada di sini, dia bagus, luar biasa hasilnya. Saya tanya pada 3 uskup, dia bilang hasilnya bagus. Saya tanya pada yang paling tinggi lagi, mata saya paus, kardinal, bagaimana bukan? Luar biasa. Jadi hasilnya dibaca dengan luar biasa. Dan para peserta sidang itulah yang harus menerjemahkan sehingga hasil itu bisa dimengerti oleh penduduk di Wasior sana. Iya, itu tugasnya kan masing-masing dari kita yang membahasakan dari apa yang ada tertulis. Maksudnya apa? Ini. Kenapa? Kita mengalami di sini perjumpaan itu. Dan kita persis tahu apa yang sedang kita alami dalam peristiwa itu. Maka mudah-mudahan, apakah bahasa itu susah? Nanti akan disempurnakan. Siapa yang menjawab? Kita lah para peserta sidang. Maka tadi Bapak Kardinal, maka untuk mewujudkan, mengimplementasikan hasil ini supaya sidang berbuah. Setelah dihitung-hitung secara material, kalau saya bayangkan, biaya sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang menghadirkan 375 peserta ini mahal. Kalau kita memberi makan bergizi gratis, itu satu hari bisa diberikan, saya hitung 500.000 orang. Wah, sekali makan coba. Maka lebih baik jangan bersidang, memberi makan gratis, bergizi gratis 500.000 orang. Tapi hanya sehari. Tapi efek sidang ini akan berefek membantu, menolong anggota gereja yang 8,3 juta penduduk Indonesia yang 270 juta orang. Dengan biaya itu tidak ada artinya dengan perubahan yang kita harapkan. Bapak Kardinal dengan luar biasa memberikan cerita yang diminta kita untuk menafsirkan masing-masing. Saya tafsirkan.
Bagus sekali itu. Ingat cerita itu. Begitu pulang ingat cerita itu. Sebetulnya ada dialog, saya bayangkan. Kan ditanya, siapa? Mahadewa. Sebelumnya ditanya, Bapak ini peziarah dari mana, mau kemana? Dan jangan tanya, saya dari mana, mau kemana. Lalu ketika diminta, dan ternyata minta di pohon itu dipulihkan, dan pulih. Lalu burung nuri itu yang bisa berbahasa Indonesia itu langsung mengerti. Saya tahu Bapak peziarah pasti baru pulang dari Saki 2025. Maka saudara-saudari, ada begitu banyak pohon yang terluka. Bisa jadi kemanusiaan yang terluka, pohon yang terluka, tanah ulayat yang direbut, nyawa manusia yang harus wafat, kejahatan-kejahatan lain, lingkungan, kemiskinan, ketidakadilan, itu semua adalah pohon-pohon yang luka. Dan kita diminta untuk mendatangi pohon-pohon luka itu sebagai penabur harapan yang datang kepada setiap. Mari kita membangun jembatan dan meningkatkan budaya perjumpaan dengan sesama anggota gereja internal dan sesama warga bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 100% Pancasilais, artinya 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadilah peziarah pengharapan. Tuhan memberkati.